Bayangkan sebuah dunia yang berjalan begitu rapi. Matahari terbit setiap pagi, planet-planet berputar dengan presisi sempurna, dan tubuh manusia bekerja seperti mesin super canggih. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada tangan yang mengatur di balik semuanya? Kaum ateis punya jawaban sederhana. Tidak ada Tuhan, semua hanyalah mekanisme alam yang bekerja sendiri. Bagi mereka, alam semesta seperti jam mekanik yang bergerak tanpa perlu seorang pembuat jam. Tapi, mari kita kupas bersama, apakah itu benar-benar masuk akal? Mari kita mulai dari asal-usul manusia. Teori ateis menyatakan, manusia hanyalah hasil dari evolusi genetik. Dari partikel kecil, berkembang menjadi sel, lalu berevolusi jutaan tahun, hingga menjadi manusia seperti sekarang. Bagi mereka, gen hanyalah data biologis, tanpa makna spiritual. Tidak ada campur tangan Tuhan, hanya proses buta yang terus berjalan. Namun, fakta ilmiahnya justru menantang pandangan ini. Ambil contoh DNA, yang sering disebut sebagai bahasa kehidupan. Di dalam satu sel tubuh kita, terdapat 3 miliar kode genetik, yang tersusun dengan keteraturan luar biasa, bagaikan sebuah ensiklopedia raksasa yang berisi petunjuk lengkap untuk membangun manusia. Pertanyaan sederhana, apakah mungkin sebuah buku setebal itu muncul begitu saja karena kebetulan? Seorang ilmuwan biologi, Francis Crick, penemu struktur DNA, bahkan pernah berkata bahwa kompleksitas DNA membuatnya hampir mustahil muncul tanpa desain yang cerdas. Nah, kalau gen yang jadi dasar kehidupan manusia begitu rumit, mungkinkah ia hanya produk mekanisme alam tanpa perancang? Logikanya seperti ini. Kita melihat sebuah smartphone canggih, lengkap dengan layar sentuh, prosesor, dan aplikasi. Apakah kita akan berkata, "Ah, ini pasti terbentuk sendiri dari pasir dan batu di gurun"? Tentu tidak. Maka, mengapa kita lebih mudah percaya bahwa DNA yang jauh lebih rumit dari smartphone muncul tanpa sang pencipta? Lanjut ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Dari mana alam semesta ini berasal? Kaum ateis sering berkata, semua berasal dari partikel yang sudah ada sejak awal. Tapi, ini hanya memindahkan pertanyaan. Jika partikel itu sudah ada sejak awal, siapa yang menciptakan partikel itu? Dalam filsafat, ada konsep yang disebut causa prima, sebab pertama. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab, dan rantai sebab akibat ini tidak bisa berjalan mundur tanpa akhir. Pasti ada titik mula. Bayangkan deretan domino yang jatuh satu persatu. Siapa yang mendorong domino pertama itu? Tanpa ada tangan yang memulai, semua domino akan tetap berdiri diam. Nah, Tuhan adalah dorongan pertama yang membuat semuanya bergerak. Kalau ateis berkata, partikel ada dengan sendirinya, itu justru tidak logis, karena mereka percaya pada sesuatu yang kekal, tapi menolak menyebutnya Tuhan. Padahal, bukti keteraturan alam semesta menunjukkan bahwa keberadaan itu bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil rancangan yang disengaja. Sekarang mari kita bicara soal logika sederhana. Jika semua yang ada hanyalah hasil mekanisme buta, mengapa hukum alam begitu konsisten? Gravitasi, hukum termodinamika, perputaran planet, semuanya berjalan dengan presisi matematika. Kalau ini benar-benar tanpa perancang, seharusnya kita melihat kekacauan total, bukan keteraturan seperti ini. Jadi, masuk akal untuk berkata bahwa ada kecerdasan agung yang mengatur segalanya. Kaum ateis mencoba menghapus Tuhan dari persamaan, tapi akhirnya mereka tersandung oleh pertanyaan yang mereka sendiri tidak bisa jawab. Siapa yang memulai semua ini? Pada akhirnya, keberadaan Tuhan bukan sekedar keyakinan buta. Ia bisa dibuktikan lewat ilmu pengetahuan, logika, dan hati nurani. Tuhan bukan sekedar opsi tambahan, tapi satu-satunya penjelasan yang konsisten tentang mengapa alam semesta ini ada dan teratur. Jadi, di balik setiap detak jantung, setiap bintang yang berputar di galaksi, dan setiap partikel yang bergerak, ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan itu, kawan, adalah bukti terbesar bahwa kita bukan hidup di dunia yang acak, tapi dalam rancangan yang penuh makna. Jika kamu setuju bahwa topik ini penting untuk dibahas lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.